2023 Allah masih senantiasa mencurahkan pada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat lahir batin, dan nikmat umur panjang. Semoga seluruh nikmat yang Allah curahkan itu dapat kita gunakan sebagai sarana untuk meningkatkan iman dan takwa, memberikan ibadah dan amal soleh kita untuk bekal di akhirat kelak insya Allah. Salam dan sholawat tercurah kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia minaz zulumati ila nur. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Pada kajian pekan yang lalu kita membahas tentang sunat wudu, yang mana sunat wudu yang terakhir yaitu doa. Yang doa itu sebagaimana dicontohkan Rasulullah, redaksinya asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ada yang menambah juga wa ja'alni min ibadikas sholihin. Doa ini memberikan kepada kita spirit sebenarnya yang berkorelasi dengan wudhu. Yang pertama bahwa sesungguhnya wudhu yang kita lakukan itu merupakan pengejawantahan dari iman kita kepada Allah. Bahwa seluruh aktivitas ibadah kita itu sesungguhnya merupakan bentuk taslim kita. Ya, bentuk penyerahan diri kita terhadap perintah Allah. Makanya doa itu diawali dengan syahadatain. Apa Pak? Syahadatain. Karena dengan bersyahadatain kita harus menindaklanjuti. Ada tindak lanjut syahadatain. Di antaranya apa? Melaksanakan wudhu sebagai perintah Allah kepada orang-orang yang beriman. Makanya dalam surah Al-Maidah ayat 6, ya, perintah wudhu itu diawali dengan panggilan Allah pada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah. Maka dengan demikian, ya ketika kita melaksanakan wudhu yang furudnya kemarin 6 ya, dan yang sunnahnya kemarin disebut kalau nggak salah 15. Tambah 1 itu belum di 16 ya. Membiarkan basah. Tidak dielap. Ini pertanyaan dulu Pak Eko dan ada pertanyaan ya. Jadi itu sunat wudhu ya Bu ya. Membiarkan apa? Membiarkan basah. Kecuali kalau ada apa? Ada uzur ya, uzur syar'i. Kalau dibiarkan ada regdeg ya. Dingin itu. Itu nggak apa-apa. Dielap saja ya. Kalau juga sunnah apa? Sunat kan. Kalau dibiarkan ya mendapat pahala, kalau enggak pun tidak apa-apa. Kenapa dibiarkan? Agar ya, seiring dengan bersihnya fisik juga bercucurannya dosa-dosa melalui turunnya air yang kita basuh pada anggota badan kita. Jadi 16. Dan yang ke-16 tadi saya sampaikan apa kemarin? Doa Pak ya, apa? Doa. Yang sebelum kita masuk pada nawaqidul wudu nih kan hari ini, sedikitlah tentang doa itu. Jangan sampai kita walaupun itu sunat, jangan lewatkan doa itu. Penting sekali ya. Bahwa setiap kita berwudu akhiri dengan doa. Yang doa wudu itu tadi intinya. Yaitu bersyahadatain ya. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Bahwa diawali doa dengan syahadatain memiliki spirit agar seluruh aktivitas hidup ini termasuk ibadah landasannya iman. Tetapi tentu syahadatain pun merupakan apa namanya? Wudu pun merupakan tindak lanjut dari syahadatain. Jadi tidak cukup kita mengatakan iman kepada Allah tanpa ada ketaatan. Iman ya membutuhkan ketaatan. Iman membutuhkan taslim, penyerahan diri kepada
Maka apa yang terlakukan dalam wudhu pada anggota-anggota badan tertentu itu merupakan perwujudan, manifestasi lah daripada ya penyerahan diri kita, ketaatan kita kepada Allah. Itulah ciri beriman. Sami'na wa ata'na. Kemudian setelah kita menyatakan diri beriman pada Allah dengan konsekuensinya taat dan patuh menyerahkan diri kita kepada Allah, maka tentu di situ ada sebuah proses ya, proses pensucian sebenarnya. Karena orang-orang yang taat pada Allah akhirnya akan bersih, akan suci. Dalam konteks inilah maka Bos sekalian, apa redaksinya kan syahadatain, ketaatan, kemudian taubat ya. Minat tawabin, apa? Minat tawab. Saya sampaikan pada kajian yang lalu bahwa sesungguhnya ketika seseorang itu berwudu, itu ada di situ sebenarnya spirit agar kita dalam berwudu melakukan muhasabah. Muhasabah terhadap dosa-dosa, terhadap kesalahan. Dan saya sampaikan kenapa anggota wudu itu tertentu. Betul Bu ya? Nggak semuanya kan. Beda dengan mandi. Nanti akan kita bahas tentang mandi. Mandi besar maksudnya ya. Tapi udah nggak tertentu. Ternyata anggota tertentu ini banyak digunakan untuk beraktivitas. Dalam arti kata ya secara muamalah. Apa muamalah. Kita berbicara kan muamalah. Madmado. Kita berkomunikasi dengan muka. Betul Pak ya? Kita beraktivitas dengan tangan. Kaki gitu. Maka ini sebuah pesan kepada kita agar apa yang kita lakukan sehari-hari dari anggota tubuh kita ini Allah suruh untuk dibersihkan baik secara fisik maupun secara batinnya ya. Secara fisiklinya atau secara esensi substansinya gitu ya. Dua-duanya penting ya. Makanya kan dulu ketika bicara at-thaharah itu an-nazafah artinya apa? An-nazafah. Artinya wudu itu kan ada dua makna. Secara bersih fisiknya dan juga suci batinnya gitu kan. Artinya ketika seorang itu berwudu harus ada sebuah sebuah aktivitas muhasabah dalamnya. Ya Allah, ketika kita kumur-kumur, Kau berikan aku mulut ya dengan penuh kesempurnaan. Dengan mulut aku bisa berkomunikasi, aku bisa berdiplomasi, aku bisa bernegosiasi, aku bisa berorasi gitu. Bisa ceramah gitu kalau Ustaz. Nah ini maka ini banyak kata yang keluar ya Allah setiap hari. Berapa puluh kata, berapa ratus kata ya Allah. Banyak yang baiknya, tapi mungkin juga ada yang buruknya. Ada yang munkarnya ya Allah. Ketika kita masukkan air wudhu ke dalam mulut kita, ada sebuah proses di situ apa? Muhasabah. Jadi mudah-mudahan dengan wudhu itu secara fisik bersih mulut kita dan secara esensinya itu berkuburan dosa-dosa kita. Dosamu. Untuk itu ya sekalian aja kalau kumur-kumur airnya dikumur-kumur diputar ya. Supaya apa? Supaya bersih sekali aja. Bersih secara fisiknya, secara esensinya. Nah ini begitu sekalian. Sama juga dengan kita membasuh muka. Ya. Sama dengan membasuh tangan. Mengusap kepala. Ya. Juga mengusap telinga. Ya. Sampai kemarin saya sampaikan itu ditolokin curugnya ya. Diputer kaluhur. Nah yang di belakang dan cupingnya juga kaluhur oke itu bareng-bareng. Artinya di situ ada sebuah pesan agar dalam proses kita berwudu itu ya mesti ya kita lakukan juga muhasabah terhadap dosa anggota badan. Apa? Dosa anggota badan. Nah, sebenarnya dalam doa itu disebutkan juga minat tawabin. Apa? Minat tawabin. Proses wudu yang diikuti dengan keimanan kepada Allah juga itu harus melakukan juga diikuti dengan sebuah apa tadi? Kesadaran bahwa memang kita ini butuh ampunan Allah. Maka mudah-mudahan dengan wudhu itulah maka dosa-dosa kita berguguran. Apa Pak? Berguguran. Dosa mulut berguguran. Dosa mata berguguran.
dosa telinga berguguran, dosa tangan berguguran, dan dosa kaki berguguran. Sehingga di ujung itu doa, minal mutatohirin. Apa? Minal mutatohirin. Setelah gugurnya dosa-dosa kita, maka kita layak mendapatkan predikat mutatohirun. Ya. Atau minal mutatohi, orang-orang yang suci. Orang-orang yang bersih. Secara fisik bersih, secara batin pun suci. Karena fisiknya dibasuh dengan air, airnya pun nggak sembarangan kan, ya bukan air sembarangan, tapi air yang mutlak, betul nggak Pak? Dulu kita bicara air mutlak itu diantaranya ada 7 Pak ya, itu kan nggak sembarangan, nggak boleh wudhu dengan air comberan kan, ya jangankan air comberan, ember aja kemasukan kotoran tikus nggak boleh, karena ini sebuah proses yang sakral, apa yang sakral, yang sekarang orang banyak mempermainkan hal-hal yang sakral. Bu ya, ayat banyak sekarang ini orang mempermainkan simbol-simbol agama yang sakral. Harus kita jaga kesakralannya, tapi dipermainkan. Hujuwa walaiba dalam bahasa agama itu hujuwa walaiba. Bahan cemoohan, bahan permainan, gitu kan? Nah, bahan olok-olok betul. Itu tepatnya olok-olok. Huju itu olok-olok. Itu nggak boleh. Maka itulah sekalian sesungguhnya ketika kita melaksanakan perintah Allah, kita sedang dalam proses pensucian jiwa. Dan itu dibutuhkan oleh kita. Kenapa? Karena dalam surah Asy-Syams ayat 9-10, nah itu kan yang menentukan keberuntungan. Kesucian hidup ini menentukan keberuntungan kita. Kebahagiaan dan keselamatan. Qad aflaha man zakkaha. Apa? Qad aflaha man zakkaha. Wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung, telah bahagia orang-orang yang mensucikan jiwanya. Dan sungguh telah merugi orang yang mengotori jiwanya. Jadi sesungguhnya seluruh perintah Allah yang kita lakukan dalam proses menuju keberuntungan, kebahagiaan, keselamatan dunia sampai akhir. Maka itu jangan kita anggap remeh wudhu itu gitu kan. Baik yang furudnya maupun yang sunatnya. Kita laksanakan agar proses pensucian itu sempurna. Baik lahir maupun batin, jiwa dan raga dengan wudhu itu. Makanya ditutup dengan doa tadi, ya. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabi. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertobat dengan wudhu itu. Waj'alni minal mutatohirin. Ketika Allah menerima wudhu kita, tobat kita, maka kita menjadi orang-orang yang bersih. Orang-orang yang suci. Ketika jiwa ini bersih, ketika raga ini bersih, ketika jiwa ini suci, maka kita layak mendapatkan aflaha. Apa Pak? Aflaha. Keberuntungan. Dunia sampai akhirat. Itu yang saya sampaikan. Surah Asy-Syams tadi. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Dengan apa? Dengan mentaati perintah Allah. Bapak rahimakumullah, itulah yang kita bahas terakhir kemarinnya mengenai sunatu. Untuk itulah Bapak Ibu rahimakumullah, hendaklah kita laksanakan apa tuntunan agama. Ya. Baik wudhu itu yang wajibnya, bukan yang wajib ya, yang furud apa? Yang furudnya, rukunnya lah, yang 6 maupun yang sunat-sunatnya yang berapa? 16 apa? 16. Kemudian pada hari ini kita akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan wudhu. Ada 2 versi. Yang pertama ada 5 yang batalin wudhu. Versi kedua ada 4 yang batalin wudhu. Nah, tapi sungguhnya tidak ada perbedaan yang signifikan ya. Karena yang 5 itu dipisah antara hilangnya akal dengan tidur. Kalau yang 4 disatukan.
tidur bagian dari hilang akal. Aja masalahnya ya. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, kita baca aja. Yang membatalkan wudhu itu pertama adalah khurujus syait atau ma kharaja min ahadis sabilain. Apa? Ma sesuatu kharaja yang keluar min ahadis sabilain. Dari dua jalan atau salah satu dari dua jalan. Apa dua jalan itu? Kubul dan dubur. Ya. Dari tempat keluarnya BAB dan tempat keluarnya pipis. Kalau tempat keluarnya pipis namanya kubul. Apa? Kubul. Ba'lam. Kubul. Kalau tempat keluarnya BAB namanya dubur. Nah, ini sudah familiar kan? Dubur itu kan familiar. Di belakang tuh dubur. Kalau di depan kubul. Apa? Nah, kalau sesuatu keluar dari dua jalan ini, baik cair maupun benda, atau angin, cair, benda, angin, atau apa saja yang biasa, yang tidak biasa. Nah, itu membatalkan wudhu. Apa contohnya yang benda? Ya seperti tadi. Kalau keluar misalkan apa ya BAB ya, air besar apa namanya? Apa ya, kotoran lah ya. Kotoran tabaros itu ya. Kotoran atau mungkin batu yang mengirinya atau mungkin apa ya, cacing, ada cacingnya. Dulu waktu saya kecil juga pernah tuh minum obat cacing. Di kala luar cacing. Apa Bu? Pak, ya, cacingan. Batu cacingan banyak. Jadi disuruh oleh orang tua minum obat cacing. Kala luar tuh cacingnya. Itu juga membatalkan wudhu. Ya, kalau keluar. Jadi ini agak apa namanya? Agak nggak enak kedengarannya ya, Pak ya. Tapi nggak apa-apa kan, kalau disampaikan ya. Seperti tadi ya, sesuatu yang keluar misalkan dari apa? Dari dubur dan kubul yang berupa benda, apa? Benda, zat. Ya, nah, itu bisa batal wudhu. Apa saja tadi? Ya, tabaros, ya, kotoran, kemudian juga mungkin keluar apa? Cacing, mungkin juga keluar batu, ya. Apalagi pas lain itu. Dan lain-lain lah. Pokoknya semuanya yang keluar yang berupa zat benda. Nah, itu juga membatalkan wudhu. Atau mungkin juga darah. Apa? Darah. Kalau misalkan ada seorang, mudah-mudahan kita sehat Pak ya, yang ambeien Pak ya, apa? Yang ambeien. Kalau ambeiennya itu keluar, memang sudah keluar ya, itu nggak batal. Tapi kalau ya tidak keluar ya, tiba-tiba keluar ya, itu tapi kalau ambeien itu keluar dengan diiringi ada darah, itu membatalkan wudhu. Karena keluarnya darah itu pokoknya sesuatu yang keluar. Makhoroja apa? Makhoroja. Sesuatu yang keluar walaupun nyelepot deui. Lamun geus keluar mah batal. Paham Pak ya? Ada cacing nih. Keluar mastakana, apa mastaka itu? Sirahnya ya. Kepalanya nongol setengah. Asup deui gitu. Nyelepot deui. Itu sudah batal. Karena sudah keluar. Kecuali kalau belum keluar. Sesuatu yang makhoroja itu sesuatu yang sudah keluar. Keluar dari apa? Sabilain tadi kan, ya, dua jalan. Baik dubur maupun atau mungkin air pipis tadi kan. Nah, itu kan. Di depan itu pipis ya. Itu juga sudah membatalkan wudhu kalau keluar pipis ya. Baik pipisnya mungkin ya bentuknya sirop gitu ya. Gimana Ustaz kalau pipisnya berem, sirop? Ya batal juga. Karena keluar dari ahad sabilain tadi kan. Salah satu dua jalan itu. Atau pipisnya yang
normal ya, semuanya. Setiap sesuatu yang keluar dari dua jalan itu, maka Bapak sekalian itu membatalkan wudhu. Atau angin, nah, tadi kan, atau angin. Anginnya dua macam Pak. Ada fusa, ada durot. Apa Pak? Fusa itu angin yang enggak kedengaran. Itu fusa. Apa contohnya? Cus gitu. Itu fusa Pak. Apa Pak? Fusa. Kalau dalam di Kobong itu di pesantren sering itu, jadi guyonan. Anta fusa ya? Lah, analah absu ya akhi. Ada reh jidder. Ada baunya doang. Apa? Ada baunya doang. Makanya kalau orang itu apa namanya? Kentut, main itu kentut ya. Keluar angin kan? Kenapa? Ini ada korelasi, Pak. Kenapa kalau yang keluar kok di bawah, yang dibasuh kok muka? Karena walaupun yang keluar itu di bawah, yang malu, yang merah mukanya. Gitu aja aja. Dan iseng kan ya. Udah iseng bener. Katanya itu iseng gitu. Ini wudhu gimana? Nggak berkorelasi ya. Kok yang keluar dubur dan kubur ya. Atau rih lah ya. Keluar apa? Rih. Kok yang dibasuh apa? Muka gitu. Harusnya kan dibasuh ya dubur dan kubur. Sama dengan tadi. Yang keluarnya cus. Atau tadi durot. Ada suaranya Pak. Ya, kenceng. Tapi yang merah apa ya Pak? Mukanya. Maka yang dibasuh yang mukanya merah itu agar dia tidak malu ya dengan durot. Nah, ini saya kira jawaban yang ya bisa aja begitu Pak ya. Terus sekalian jadi keluar sesuatu yang bersifat benda, zat itu batal. Atau air, cair seperti pipis tadi ya, atau darah, batal juga. Atau angin. Anginnya ada dua macam tadi. Ada fusa namanya, ada durot. Apa Pak? Durot. Durot itu yang kedengaran, yang ada suaranya Pak. Itu namanya durot. Jadi durot itu bahasa Arab. Durot dan fusa itu bahasa Arab. Cuman beda. Kalau fusa itu angin yang tidak ada suara, ya, tiba-tiba ada baunya, suaranya nggak ada nih kan, baunya aja ya. Tapi kalau durot itu ada suaranya. Itu durot. Nah, kalau dalam bahasa hadis untuk azan, jadi kalau azan itu berkumandang, setan itu berlari, Pak, sambil mengeluarkan durot. Nah, gitu. Apa durot itu, Pak? Sambil terkentut-kentut. Tapi keras kentutnya gitu ya. Namanya durot, tidak pusat. Jadi kalau ada keluar angin di dalam salah satu ya, dua jalan itu, biasanya di belakang, di dubur ya, itu batal. Walaupun seetik, sekedik, ya batal. Pokoknya keluar dari dubur dan kubur. Baik yang kedengaran atau enggak kedengaran. Nah itu harus wudhu lagi. Berarti batal wudhunya. Karena keluar dari dua jalan tadi. Baik dubur maupun kubur. Baik berupa benda, benda padat, atau benda cair, atau gas. Atau apa tadi? Gas ya, angin rih. Tapi harus yakin. Harus ya yakin. Kalau enggak yakin ya enggak, itu wudhu aja. Jangan dibuat ragu. Kan Bapak sudah wudhu nih. Kemudian ini perut apa ya namanya? Keroncongan apa? Dangdutan apa ya? Gitu ya. Ukur-bukan lah ya. Nah, ya batal pante. Selama belum keluar ya, itu enggak batal. Karena ada kaidah al yaqinu la yuzalu bisyakki. Apa Pak? Al yaqinu la yuzalu bisyakki. Saya juga ingin nanti belajar usul fiqh barangkali ya. Kalau sudah bersemua. Jadi ada kaidah-kaidah usuliyah, ada kaidah fikih juga penting juga. Seperti ada 5 kaidah induk fikih. Satu al-umuru bimaqasidiha. Dia punya cabang-cabangnya lagi. Al yaqinu la yuzalu
bisyaki gitu kan. Apalagi Pak, al-masyaqqatu tadlibut taisir. Kemudian al-adatu muhakkama, ad-dararu yuzalu. Ini 5 kaidah apa? 5 kaidah fikih. Ada kaidah yang juz'iyatnya. Kaidah namanya apa? Kaidah-kaidah yang ada 40 kaidah ya. 40 kaidah. Nah, dalam konteks tadi yakin dan ragu, ada kaidahnya nih. Apa? Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Apa contohnya? Bapak Ibu sudah punya wudhu, ragu, batal enggak? Perut ukurubukan. Nah, gitu kan? Ukurubukan perut batal itu. Sama dengan sholat kan? Ini 3 apa 4 sholat isya. Maka tetapkan yang yakin. Apa yakinnya? Bapak sudah berwudhu. Kalau belum keluar, jelas-jelas belum ada keluar, itu berarti ragu. Maka tidak usah wudhu lagi. Ambil yang yakin sudah berwudhu. Itu namanya al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Ini jadi ada hadis dari Rasulullah ya mengenai hal itu. Ya, di antaranya ya Rasul bersabda ya yang bunyinya apabila kita ya merasa ragu ya, idza wajada ahadukum fi batni syai'an. Ini hadis Sahih Muslim ya. Idza wajada, apabila seorang ya ahadukum mendapatkan fi batni syai'an, sesuatu dalam perutnya tadi ya, ukurubukan atau keroncong dan sebagainya, tidak nyaman lah ya perut ini. Masyakala alaihi. Ya, tadi yang saya sampaikan ya. Akhraja minhu syai'un amla. Ini perut yang tidak nyaman ini, yang kekeroncongan ini keluar atau tidak ya? Akhraja amla. Keluar apa tidak? Kemudian la yakhrujanna minal masjidi hatta yasma'a sautan au yajida riha. Maka jangan engkau keluar dari masjid. Jadi artinya tetap dalam kesucian. Nggak usah keluar untuk berwudu. Hatta yajida. Sampai engkau mendapatkan suara yang keluar dari perut itu. Tadi. Suara apa? Gas tadi ya. Baik durot atau pusa. Au yajida rihat. Nah itu kan. Jadi kalau kita tidak yakin, kalau kita yakin bahwa kita sudah berwudu dan kita ragu apakah ini tentu atau tidak ya, maka ambil yang yakin. Ambil yang yakin. Jadi nggak usah wudu gitu ya. Nggak usah wudu. Jadi Bapak rahimakumullah, ketentuan tentang apa tadi, sesuatu yang keluar dari dua itu harus diyakini dengan keyakinan. Kalau Bapak Ibu sekalian tidak yakin, ya ragu, maka ambil yang ya. Artinya sudah yakin keluar, ya pipisnya, yakin kedengaran apa tadi gasnya, ya. Nah, itu namanya batal. Maka harus wudhu kembali. Ya kembali ke bahasan kita barusan, Bapak rahimakumullah, bahwa satu yang membatalkan wudhu adalah ma kharaja min ahadis sabilain. Sesuatu yang keluar dari salah satu dua jalan atau dari dua jalan sekaligus. Betul Pak ya? Kan ada yang bersama-sama ya. Bersama-sama tuh ada. Bahkan ada pembukaannya dulu. Ada mukodimah. Bapak masuk restroom ya apa, masuk WC ya, ada mukodimah. Suara. Makanya kadang-kadang seru tuh mukodimahnya kan. Ya kencang mukodimahnya itu. Nah, itu artinya itu ada pusa atau durot. Sudah paham Pak ya?
Apa itu pusa, Pak? Kentut yang tidak ada suaranya, itu pusa gitu ya, supaya jelas lah itu ya. Kalau durot, kentut yang ada suaranya, itu durot namanya. Jadi nanti Bapak kalau berkenan teman, ya, anta pusa ya, itu artinya ya, dia kentut tidak ada suara. Atau durot, kentut yang ada suara. Sama saja, dua-duanya membatalkan wudu. Kenapa? Karena khoroja, keluar dari dua jalan. Jadi intinya setiap yang keluar dari dubur dan kubul, baik itu benda padat atau benda cair atau gas tadi ya, apa itu semuanya membatalkan wudu. Dari mana landasannya? Tadi surah Al-Maidah yang kemarin ya, ayat 6 itu landasannya. Dan An-Nisa ayat 43 itu sama ya. Kalau surah Al-Maidah 6 itu tentang rukun wudu ya, furud wudu. Kalau An-Nisa 43 itu khusus juga tentang ya yang membatalkan wudu juga. Termasuk juga ketika bermabuk ya. Nggak boleh ada orang ketika mabuk sholat. Sampai dia sadar mabuk. Maka mabuk itu nanti masuk ke dalam bagian apa? Hilangnya akal. Hilangnya ada 5 macam hilangnya akal. Baik, itu yang pertama mengenai yang membatalkan wudu. Kahartos banyak. Nah, jadi kalau tadi gas itu juga ada hadis yang berbunyi begini. Amaro Rasulullah SAW al-muslimina bil wudu. Ya, idza kharaja rihun minhu. Ya, jadi Rasul menyuruh ya kaum muslimin untuk berwudu kalau keluar tadi gas ya dari duburnya itu. Ini juga landasan hadis tentang harus kita berwudu ketika sedang hadas ya, berhadas. Atau juga yang lain, ya, sebagaimana saya sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa Rasul bersabda, layak balullahu, Allah tidak akan menerima sholat ahadikum, sholatnya seorang, idza ahdasa, ketika dia dalam keadaan hadas. Ya. Hatta yatawaddo'a, sampai dia berwudu. Jadi artinya kalau sholat tidak berwudu, dalam keadaan hadas tadi ya, itu berarti tidak sah sholatnya. Ini landasannya Pak. Landasan tentang apa tadi? Pentingnya kita berwudu, jangan sampai kita ini batal ya dalam wudu kita. Karena akan punya implikasi terhadap tidak sahnya sholat kita. Kemudian yang kedua, kembali yang kedua. Yang membatalkan wudu yang kedua, wasani an-naumu ala ghairi hayatin al-mutamakin. Atau saya masukkan aja yang 2 dan 3 ini ya sekalian ya agar cepat. Yang 2 itu atau yang ketiga itu jawalul akli lah. Apa? Jawalul akli. Dan itu masuk dalam an-naum. Jawalul akli adalah Bapak sekalian hilangnya akal. Apa Pak? Hilangnya akal. Jadi hilangnya akal itu juga merupakan salah satu daripada apa tadi? Yang membatalkan wudu. Hilangnya akal itu ada bisa dengan 5 macam. 1, mabuk. Apa Pak? Maka tadi di dalam surah An-Nisa ayat 43. La taqrabus sholata wa antum sukaro hatta ta'lamu ma taqulun. Ya, jangan engkau dekati sholat. Ya, jangankan sholat, dekat pun temenang. Ya, kalau orang yang mabok, dalam keadaan mabok, sampai engkau sadar apa yang kau ucapkan. Karena orang mabuk tuh nggak sadar. Ngomong-ngomong nggak tersadar. Sama dulu Rasulullah, ya, zaman Rasulullah tuh ada seorang yang mabuk sholat. Baca surah Al-Kafirun. Hilang la-nya. Hanya 1 huruf kan, la itu hilang. Itu kan fatal artinya. Qul ya ayyuhal kafirun. Tapi ka oleng-oleng itu mabok kan ya. Kemudian a'budu. Apa Pak? A'budu.
mata budu. Nah, itu. Aku menyembah apa yang kau sembah. Bayangkan itu. Jadi menyembah apa yang disembah oleh orang yang beriman. Nah, itu kan namanya musyrik. Terus sholat deh ya. Nggak boleh. Apalagi sholat itu dua-duanya temenang. PK ulinan. PK ulinan. Bapak. Dekati permain. Nah itu pun nggak boleh. Satu. Huruf aja hilang. Tidak boleh. Karena akan pengaruh kepada mak. Ya ayyuhal. Katakan hai orang-orang kafir kan gitu ya. La a'budu ma ta'budu. Aku tidak menyembah yang kau sembah. Nah, ini artinya tidak ada toleransi dalam ibadah kan, dalam akidah. Enggak boleh atas dasar semua agama itu sama, paham pluralisme namanya, maka semua orang bisa bersama-sama. Nyembah Tuhan bersama-sama. Ya, ibadahnya bersama-sama, tidak bisa. Makanya ada penegasan ujungnya, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku itu Islam luar biasa kan. Tapi di situ ada ayat yang keduanya, la a'budu mata. Ketika mabuk itu zaman Rasul, ya itu membaca itu surah tidak dibaca la-nya. Maka apa artinya? Aku menyembah apa yang engkau sembah. Maka turun ayat tadi, An-Nisa ayat 43. Apa bunyinya? Bapak, la takrobus sholata wa antum sukaro. Jangan engkau dekati ketika engkau hatta ta'lamu ma taqulun. Sampai engkau sadar apa yang kau ucapkan. Berarti kalau orang sedang mabuk, hilang kesadarannya kan gitu Pak. Nah ketika hilang kesadaran, berarti batal wudunya. Walaupun sedikit. Sakedeng, mabukna, ngan sajam. Nah, batal wudu. Ya, nggak wudu ya. Terus wudu, mabok, ngan sajam mabok. Ya tetap batal. Karena dia sudah menghilangkan apa? Akalnya. Hilang kesadarannya. Nah, tadi buktinya. Harusnya baca la a'budu mata budun, jadi hilang la-nya. Karena hilang kesadarannya. Betul Pak? Itu namanya zawalul akli. Jadi salah satu yang termasuk hilangnya akal, hilang kesadaran adalah ketika sedang mabuk. Yang kedua gila. Nah, gila memang jelas nih ya. Apa Pak? Gila. Majnun. Apa majnun? Kalau dulu kita di Bogor ini punya namanya Rumah Sakit Pusat Jiwa Bogor. RSJP namanya. Betul nggak Pak? Sekarang diganti namanya. Sakit Mahdi. Apa sih? Marjuki Mahdi. Alhamdulillah. Ya sudah banyak kan. Untuk apa saja sekarang kan. Kalau mau berobat saya bisa kan. Dulu kan nggak cukup. Dulu mah nggak kan. Itu hanya khusus RSJP namanya. Rumah Sakit Jiwa Pusat Bogor. Betul Pak ya? RSJP. Rumah Sakit Jiwa Pusat Bogor. Sekarang udah banyak aja juga di apa Pak? Jakarta Pak. Grogol ya. Makanya saya orang Ciledug tuh Pak. Makanya sering tuh. Dari mana? Mall. Ciledug. Oh Ciledug. Tapi kompleks sehat nah orang. Apa Pak? Kompleks sehat gitu kan. Ada identik itu. Ada guyonan tuh. Oh Ciledug. Nah, padahal jauh juga ya. Nah, emang dulu waktu SD kan juga emang lewat situ Pak. Kalau sekolah tuh kan. Nyeker Pak. Sekolah lewat situ. Nyompornya. Itu Pabuaran. Suka juga gudang. Udah. Apalagi kalau 17-an Pak ya. Alhamdulillah tuh dulu dilarang ya. Itu namanya bahagia di atas penderitaan orang. Tidak boleh. Ada yang orang gila kan bandnya dan juga yang main bola Pak ya. Dulu kan sering tuh Pak. Ada lomba-lomba tuh orang gila Pak. Bola ke mana, jelma ke mana. Namanya juga gila gitu ya. Maksudnya itu dulu. Alhamdulillah gila. Nah, Bapak rahimakumullah, gila ini juga termasuk dari yang membatalkan hilang akal.
Bahkan di dalam agama itu ada tiga hal yang bisa diangkat catatan oleh Allah. Ya, tidak ada apa Pak? Catatan. Ini kan mengenai akal semua ini. Satu, anak kecil sampai balik. Dua, orang gila sampai sembuh. Tiga, orang yang tidur sampai bangun. Jadi tiga. Jadi intinya kalau ekstrimnya begini ekstrimnya Pak. Kalau ada orang gila mencuri mangga, itu tidak ada hukum baginya. Maka kalau ingin mencuri mangga nggak dihukum gampang. Ya lo tapi nggak mungkin. Atau sama dengan orang nggak sholat gila ya nggak apa-apa. Catat diangkat catat. Yang kedua apa Pak tadi? Orang kecil, anak kecil sampai dia balik. Jadi kalau anak kecil nggak sholat ya nggak apa-apa ya anak kecil belum balik kan. Yang ketiga apa tadi? Orang yang tidur sampai bangun. Jadi kalau ada orang tidur keluar rumah ya dia tidur nyuri itu nggak ada hukuman bagi tidur nyuri mangga sakarung dari sare gitu kan. Apa? Pikun, ya juga termasuk rupiah al-qalam juga kan. Karena dia hilang kesadaran ya. Kalau kesadaran ya termasuk. Pokoknya hilang itu mungkin analogi ya. Kalau pikun masih sadar nggak? Kalau dia masih sadar, ya masih mengerti, ya nggak apa-apa. Tapi juga ada yang keempat lupa. Ya, kalau lupa pun dia diangkat catatan. Lupa ya. Aduh, poho ya. Belum sholat gitu ya. Poho ya, lupa kan? Ya nggak apa-apa, sholat aja langsung. Tapi ya nggak boleh. Kalau pikun termasuk mana itu? Itu aja, ukurannya itu aja ya. Kalau misalkan dia hilang kesadaran, hilang akal, atau lupa, ya, nah itu saya kira diangkat catatan oleh Allah. Mudah-mudahan kita nggak pikun, Pak ya. Itu yang nomor 2. Jadi termasuk hilangnya akal itu pertama mabuk. Apa Pak? Makanya Islam melarang mabuk. Kenapa? Karena mabuk itu akan merusak akal. Jadi ada maqasid syariah. Ingat Pak tadi? Ada 5 kan? Hifdzuddin, hifdzun nafsi, hifdzul akli, hifdzul mali, hifdzun nasli. Kenapa dilarang oleh Allah khamar? Karena merusak akal. Itu intinya. Kenapa akal nggak boleh dirusak? Karena akal itu al-aqlu manatut taklif. Apa Pak? Al-aqlu manatut taklif. Akal itu tempat bergantungnya taklif. Makanya ad-dinul aqlu. Agama adalah akal. La dina liman la akla lahu. Jadi tidak sempurna keberagaman kita tanpa akal. Maka akal dijaga. Bagaimana cara Islam menjaga akal? Diturunkanlah syariat. Ya, disuruh belajar, disuruh ngaji, disuruh membaca Iqra, dilarang kita melamun, dilarang berangan-angan, dilarang juga kita mabuk. Kenapa? Karena mabuk akan merusak akal. Dan akal itu kalau rusak sudah hilang qimatul mar'i, hilang harganya manusia. Ya, kalau orang nggak punya akal, walaupun cantik hilang harganya. Kayak awewe gelis, tapi lempang seri sorangan. Laki kasep ganteng, seri we sorangan. Diisuk tepi ka sore, seserian sorangan. Walaupun cantik, ganteng, kaya, kalau akalnya hilang, hilang harganya. Apa? Hilang harganya. Maka akal dijaga, harus dijaga. Bagaimana menjaganya? Itu diantara tadi. Jangan rusak akal dengan minuman keras sehingga memabukkan. Hilang akal, hilang kesadaran. Maka salah satu yang disebut dengan zawalul akli, hilangnya akal, satu mabuk, dua gila, yang ketiga ayam, pingsan sama juga magma alai atau epilepsi kali ya. Atau kesurupan. Ada orang kesurupan, Pak.
Itu juga bisa membuat wudunya batal. Ya, kalau dia kesurupan atau dia pingsan. Ada yang pingsan ya, udah wudu pingsan. Walaupun pingsannya setengah jam, tetap itu batal. Harus wudu lagi gitu ya. Wudu lagi. Jam 12 ya, mau sholat, wudu, udah gitu selesai wudu, pingsan. Udah pingsan beberapa jam, sadar deh, wudu lagi deh. Harus wudu lagi. Karena pingsan itu membatalkan wudu. Itu yang ketiga. Ya. Yang keempat, tidur. Apa? Tidur. Nah, ini masuknya. Ini yang dipisah tadi. Kalau yang 5 itu dipisah tidurnya. Dengan gila itu dipisah. Dengan hilangnya akal. Tapi kita satukan aja. Biar sekalian ya. Jadi tidur itu juga salah satu yang membatalkan wudhu. Ya. Tapi tidur ini ada dua macam, Pak. Ya. Ada tidur yang bagaimana? Yang membatalkan wudhu kan gitu ya. Tidur yang pantatnya itu tidak mutamakin. Jadi kalau Bapak tidur begini, pantat itu ke bumi ya, atau ke tembok atau ke apa, ke tanah lah gitu kan. Tidur. Walaupun tidur itu apa namanya goyang-goyang, ada goyang ke hareup, ada goyang ke ya ke samping. Emang tidur yang paling nikmat kan ketika sholat Jumat, Pak. Khotib. Betul, Pak. Ya. Sampai khotib bilang innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yana pasti wal bag karaka huda wal bag dihudangkan ku khotib. Bayangkan Pak, kalau tidak diatur tidur ini Pak, batal kalau nggak diatur ya. Wah, bisa khotib nunggu jamaah Jumat berat Pak. Hiji-hiji karena nanti lu deh. Lu keluar kabeh itu kan antri. Tapi itulah Islam ya, memudahkan, meringankan. Jadi tidur pun diatur. Kalau tidurnya duduk, buat sekalian ya, sampainya mantap ya, duburnya ini ke tanah, tidak berubah, nggak batal. Tapi kalau yang salah satunya begini, kan tidurnya begini, batal itu Pak. Kenapa? Karena Rasul menyatakan bahwa ya mata ini adalah apa ya pintunya apa tempat keluarnya ini, pintunya dubur. Kalau mata itu tidak tidur, mereka akan menyadari apakah dia keluar atau tidak. Jadi ya. Nah, kalau mata tertutup, dia tidak menyadari kan, badan keluar apa tidak di dalam duburnya itu, baik pusat maupun dubur. Kemudian yang kedua, ketika dubur ini melekat dengan bumi, itu biasanya itu tidak akan keluar, akan ketahan kan Pak ya. Tapi kalau udah keangkat, keluar tah. Gitu. Itu logikanya begitu kali ya. Hebat agama itu sampai begitu. Ya, jadi tidur itu kalau duduk ya, sampai mutamakin ya. Itu udah sampai apa? Ajeg lah kuat ini ya, bujurnya ke tanah itu enggak batal. Ya, kalaupun tidurnya itu. Nah, tapi kalau tidurnya itu tidak seperti itu, batal. Tidur sambil berdiri, sambil berbaring atau tadi salah satu duburnya ini terangkat dengan hiji gitu. Ini gitu Pak tidur. Ada. Makanya kalau mau tidur harus profesional biar gak batal. Dua-dua ada gitu kan aja gitu. Gitu. Tapi kadang kalau salah satunya keangkat itu ya, itu tidur. Apa tanda-tanda tidur? Tanda tiga ya. Satu, bermimpi. Walaupun dengan setengah jam. Oh, 20 menit lah. Ketika khotib naik mimbar, tidur. Tek, udah. Mimpi, Pak. Nah, itu namanya tidur. Yang kedua, ngorok. Oh, betul Pak ya? Ngorok. Itu tanda tidur. Yang ketiga, ya hilang kesadaran kan. Nggak ngerti lagi.
Khotib ngomong naon nggak ngerti. Tidur juga. Nah, itu 3 tanda tidur. Karena ada keterangan begini, bagaimana kalau ngantuk? Kan gitu ya. Batal nggak wudunya? Gitu. Nah, makanya kalau ngantuk itu kan kalau orang itu masih mendengar, orang itu apa? Bercakap-cakap, itu kan bukan tidur namanya. Ngantuk. Apalagi kalau pura-pura matanya apa? Dipejamkan tapi masih mendengar, itu pura-pura tidur. Tapi kalau ngantuk itu masih mendengar tuh, itu ngantuk. Itu tidak membatalkan wudhu. Makanya perlu ditentukan apa ciri tidur itu kan itu. Satu tadi apa Pak? Mimpi. Nah, mimpi. Yang kedua apa Pak? Ngorok. Yang ketiga Pak? Hilang kesadaran. Apa bagaimana tadi? Sampai orang ngomong pun nggak sadar. Dia ngomong apa ya. Kalau masih ada kesadaran, oh dia lagi ngomongin tadi ya malam debat capres ya, itu masih ya. Masih apa? Masih sadar. Berarti tidak. Itu tidur secara umum. Batal. Kecuali tidur yang apa tadi? Nah, tidur yang duduknya mantap ya, mutamakin ya ke bumi. Sebenarnya ini disebut dengan 2 hadis yang bertentangan. Ya, bukan bertentangan ya, ta'arud adillah namanya. Apa? Ta'arud al-adillah. Satu sisi Rasul mengatakan semua tidur itu batal. Sisi lain mengatakan kalau tidurnya itu apa sampai lekat ya, duburnya dengan bumi ya, itu tidak batal. Itu 2 hadis. Nah, ketika 2 hadis yang datang bertentangan, maka ada 3 cara kan. Yang pertama caranya namanya thariqatul jam'i wa taufiq. Ada juga nasih mansuh dulu. Ya. Yang kedua nasih mansuh namanya. Yang ketiga baru tarjih. Apa? Tarjih. Kan banyak itu. Yang kehidupan kita kan. Ada yang kunut, yang enggak kunut kan. Ada yang di sini, ada yang di sini. Ada yang di sini, ada yang di sini. Nah, itu. Ada yang mengatakan jarah itu dilarang, ada yang mengatakan Rasul ya maksudnya disuruh. Nah, ini kan bertentangan. Nah, maka buat sekalian terhadap itu dalil yang ta'arud namanya ada 3 langkah. 1 thariqatul jam'i, 2 thariqatul nasakh dan mansukh, 3 tarjih apa? Tarjih. Ini yang lebih arja. Saya kira ini pembahasan khusus ya. Usul fiqh barangkali. Nah, dalam konteks tidur ini tadi tidur ya, itu dikompromikan aja. Tidur yang tidak duduk mutamakin maka batal. Bapak tidur terlentang. Batal. Enggak Ustaz, tadi saya tidur duduk. Kunaon jadi kieu. Batal. Aya we alasan. Karena ada kaidah begini. Kullu hadisin takdiruhu bi aqrabi zamanihi. Jadi setiap sesuatu diambil hukumnya itu yang lebih dekat waktunya. Paham ya? Ketika pertama tidur duduk. Tiba-tiba setelah 10 menit kemudian berbaring. Tapi karagrag tadi. Gitu. Nah, dia nggak bisa berkilah begini. Saya kan pertama duduk. Nah, ini nggak sadar ya, itu namanya apa? Batal. Karena yang dekat waktu dengan tidurnya berbaring. Bi akrobi zamani itu kaidah. Kaidah fikih dari turunannya tadi. Al yaqinu la yuzalu bisyakki. Jadi ada turun-turunannya, ada anak-anaknya. Ada kaidah pokok, ada anak-anaknya. Saya kira perlu kita belajar itu nanti ya insyaallah ya. Ada namanya kaidah usul, kaidah fikih. Bapak rahimakumullah. Jadi kalau begitu tadi ada orang yang tidur awalnya duduk, kemudian akhirnya dia apa? Nyanggeyeng sampai terangkat, nah itu batal. Itu kompromi artinya. Ya tidur kalau apa namanya? Mutamakin nggak batal. Tapi kalau tidur tidak mutamakin
Itu, Mbak. Seperti tadi tidurnya ya, salah satu diangkat, tidurnya berbaring, tidur sambil berdiri. Ada, Pak? Ada tuh. Di pondok banyak tuh, Pak. Subuh kum 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 kum. So, subuh Pak dia. Bangun di kamar mandi tidur. Begitu tuh. Tidur berdiri itu banyak tuh Pak ya di kamar mandi. Apalagi kalau tidurnya sambil sujud, Pak. Ada ada juga itu gitu ya. Ada tuh pengalaman gitu. Orangnya terngiang-ngiang lah. Lihat orangnya pasti teman-teman ya. Ya kan kalau di Gontor kan Pak ada Pak. Namanya sholat Pak. Itu kan dia di rolling imamnya itu Pak. Di rolling. Ada teman kebagian imam, imam tahajud dan imam subuh pernah juga ada. Sujud Pak, lama. Kuda-kuda dia. Ternyata tidur imamnya Pak. Sujud kuda-kuda guys. Nah, itu batal nggak dia Pak? Batal. Karena itu tidurnya tidak utama. Nah, ini ada hadis begini. Al-ainanu, dua mata ini, wika usahi, pengikat dubur tadi ya. Dua mata ini pengikat dubur. Jadi kalau orang itu pengikat dubur ya, itu mata ini pengikat dubur. Fa'idana matil ainani, apabila dua mata ini tidur, intolakol wika'u, maka terbukalah pengikat dubur itu. Kamu siapa? Jadi kalau orang tidur, maka apa namanya? Terbuka pengikat dubur itu. Tapi kalau orang melek, maka tertutup. Kemudian paman nama barang siapa yang tidur fal yatawaddo. Hendaklah dia berwudu. Itu Pak sekali. Jadi ini hadis umum. Setiap tidur itu apa? Harus wudu. Kecuali tidurnya yang tadi. Ada hadis yang lain. Tidur yang duburnya itu mutamakin ya, menempel dua-duanya ke bumi lah ya, ke bumi. Itu tidak membatalkan. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, kalau sholat Jumat, Bapak khotib sedang khutbah, ada yang tidur mutamakin, walaupun mungkin kenapa tidur? Kok itu saya tadi terharu ya, sampai keluar air mata. Bukan di sini, di sini. Terharu khotib. Di sini keluarnya, bukan di sini. Nah itu walaupun keluar itu Pak ya, apa namanya, tidurnya oyak-oyakan ya, itu tidak Pak. Selama apa tadi, duburnya nempel, betul Pak, nempel ke, ke lantai lah ya, atau ke bumi. Kartos banyak, tapi kalau nggak nempel Pak, nah itu bisa dibayangkan kan murahnya agama. Kalau sholat Jumat, ya, begitu nikmatnya tidur, kemudian harus batal semuanya, waduh, satu masjid ya ngantri ya, dengan opat di kerana. Opat Jumat kan banyak Pak ya. Nah ini tentang tidur. Kemudian sekalian, kenapa disatukan tidur dengan tadi mabuk, gila, apalagi tadi pingsan. Ini menggunakan kias, kias aula atau mafhumul muwafaqah namanya. Pernah mendengar Pak? Mafhumul muwafaqah. Jadi tidak ada memang keterangan tentang gila ya dalam hadis ya, dalam hadis Quran kan nggak ada kan. Tetapi kalau tidur ini ada hadis tadi kan, ada hadis. Ini namanya disebut dengan mafhumu muwafaqah. Apa definisinya? Makanal maskutu anhu muwafiqon lil mantuqi bihi. Itu usul fiqh namanya ya. Jadi kata implisitnya ya itu muafik dengan eksplisitnya. Atau begini, yang dilarang, yang membatalkan adalah apa tadi? Adalah tidur. Tidur aja yang akalnya itu terhalang kan, bukan hilang akal tidur. Itu Pak. Tidur kan terhalang akalnya, bukan hilang akalnya. Terhalang. Atau bukan gila maksudnya. Tidur aja batal gitu maksudnya. Apalagi gila. Paham Pak ya? Itu namanya kias aula.
mafhum muwafaqah. Sama beginilah. Tadi dulu pernah saya sampaikan, mengatakan aja nggak boleh ke orang tua. Apalagi memukul. Pak. Kan yang dilarang, Ustaz, mukul boleh dong. Ya, aja nggak boleh, kemudian mukul itu namanya maskut, implisitnya. Ada yang eksplisitnya, yaitu yang lebih rendah. Aja nggak boleh, yang lebih besar. Pom bensin, dilarang merokok. Betul nggak Pak? Cukup gitu aja. Yang penting nggak ada api, nggak boleh. Ada kebakaran. Tapi kalau ada orang kan yang jarang merokok, bagaimana kalau ngadurukan? Ngadurukan Pak. Nabun di pom bensin. Boleh nggak Pak? Nggak boleh. Karena sama-sama ada api kan, itu kiasnya gitu api. Yang lebih ringan, ngerokok, kecil apinya. Itu nggak boleh. Apalagi yang apinya besar. Nabun di pom bensin. Ngerokok aja nggak boleh. Sebenarnya apa Pak? Qiyasul aula atau mafhum muwafaqah. Sama dengan batal wudhu tadi. Tidur aja batal. Komodo gila gitu. Tambah ya. Tidur aja batal. Apalagi gila, pingsan, itu akan lebih membatalkan wudhu. Jadi kalau begitu hilang akal itu ya termasuk 5 tadi itu. 1, mabuk. 2, gila. 3, pingsan atau kesurupan kita namanya kan. 4, tidur. Dan yang kelima, sakit. Tapi sakit ini ada keterangannya Pak. Sakit panas. Panas tinggi. Betul Pak ya? Kalau orang sakit panas tinggi, itu bisa juga hilang kan kesadaran. Betul nggak sih itu? Itu dokter mungkin ya. Ngigo Pak, betul. Ngigo. Itu sakit panas tinggi. Itu perlu keterangan Pak ya. Sakit, jangan sampai nanti setiap sakit batal wudhu. Kenapa? Wudhu dari panu. Panu, sakit panu nggak batal wudhu. Sakit yang tadi menghilangkan kesadaran. Atau sakit panas sangat tinggi gitu ya. Kalau panasnya sudah berapa kalau tinggi Pak? Kalau suka ngigo tuh Pak? 40, 39 ya? Oh tergantung Pak ya. Masing-masing ada ini ya. Ya itulah pokoknya sakit ya panas tinggi sampai dia mengigo ya, tidak menyadari ya, apa yang dia ucapkan. Subhanallah itu barangkali mengenai jawalul akli. Ya silakan Pak Haji Wiwit.